Sorry, kuliah di mana? Di Malang, di Brawijaya. Ngambil Ilmu dan teknologi pangan. Anak sains kan memang. Iya, benar. Bisa jadi petani nih berarti juga jago. Ilmu dan teknologi mangan bagus dia. Mangan. Situ pangan, saya mangan. Iya. Bang Pik lapar, Bang Pik. Gitu aja dari tadi. Capek saya. Surat ini Teknologi mangan bagus dia. Iya. Jadi ini ada ya medianya gue usah sebut lah ya. Ini data tahun 2022 Keren. Ini gue demen tentang banget nih. mental hit clocks ya itu. Nah, ini ada Andrew. Ya, ngobrol berdua. Gue kan maaf ya, gue bahasa Inggris gue gak terlalu ini. Seputar sahabat. Nah, ini kali ini teman saya, Mak. Iya gantian ya. Iya, teman gua. Kenalin Rivaldi. Rivaldi, Bang Teman Rivaldi. Halo. Seorang konten creator. Lu banyak di TikTok sih yang gue tahu ya. Iya Iya. lagi. IG, YouTube main gak sih? YouTube enggak, Instagram main. Oh, tapi Instagram kayaknya lebih personal ya. Lebih personal, lebih Iya. private lah ya. Iya, makanya iya. kemarin dikasih bahan, set, ulok. Iya. Bang Pik ditutup. Ya udah di TikTok. Oke. Ya, gitu. Jadi kalau di TikTok sih memang pembahasannya cukup dewasa ya. Aduh. Enggak, dewasanya tuh lebih ke Ya. gimana ngembangin diri, Iya. gimana Apa sih? jadi orang jangan minderan, yang gitu-gitu kan betul. jadi orang ningkatin percaya diri gimana. Tapi dulunya sempat bahas juga tentang mental illness gitu pas pandemi ya. Betul. Nah, Ya. itu kenapa lo angkat itu dari pengalaman pribadi atau? Dari pribadi kebetulan. Berarti kena banget dong ya, yang lo angkat tuh kena banget tuh. Sorry. Lu nonton ya kapan sih? Ya, Dari tuh, itu dulu dah. 2021 Pandemi dong. pandemi lah ya. Pas Iya. mulai-mulai Di rumah COVID, tuh? Di rumah semua kan nih. Iya. Ngapain gue ya? Ngapain tuh? Akhirnya Ngapain? bikin konten gitu Konten, kan. iya. Sorry, bikin konten di rumah waktu. Di rumah. Gitu. Karena nggak bisa keluar juga kan. Jadi di kamar lah itu gue mendep, mikir, banyak refleksi, terus nggak bisa ketuangin, gue tuangin ke media sosial. Kontemplasi aja di rumah tuh ya. Masih diem aja. Wah, kehidupan ini gitu-gitu ya. Gitu ya. Agak merenung ya. Iya, pandemi, Bro. Iya sih. Keluar nggak ada, hiburan nggak Iya, ada, benar. lebih ke hiburan ada sih, cuman bosan kan lihat TV Iya, mulu, benar, main game mulu kan benar, bosan. benar. Apalagi akhirnya ngobrol Di aja sama TV diri bukan sendiri. hiburan. Berita ngaco. Bener, lihat IG orang meninggal. Orang meninggal. betul. TV meninggal juga. Asli. Asli. Pandemi tuh akhirnya tapi stres sih. Stres kan? Stres parah Stres kan? kan? Itu Iya, kenapa gitu. lo bikin Iya. enggak sorry. Pertama kali konten pertama yang lo upload apa? Bahas apa? Kalau untuk pertama kali konten ya, sebenarnya bukan tentang kesehatan mental. Apa tuh? Tapi karena gue mungkin dulu lulusan kimia dan pangan-pangan Oh sains lah. iya gitu. sih, konten creator banget sih kimia dan pangan-pangan. Jadi gue kemarin dulu sempet ada konten-konten kayak kerja cermat, terus kayak konten-konten yang quiz-quiz gitu. Oke. Viral tuh. Terus akhirnya iya? buat viral, terus gue vakum bentar, masuk pandemi. Gitu, baru gue mau fokus Sorry, ke itu hal-hal pas yang memang. itu udah kerja tuh. Itu belum kerja, Kuliah. masih kuliah Sorry, kuliah di mana? di Malang, di Brawijaya. Ngambil Ambil ilmu dan teknologi pangan. Anak sains kan memang. Iya, benar. Ini jadi teman saya juga jago. Ilmu dan teknologi mangan bagus dia. Mangan. Kalau Situ makan- pangan, saya mangan. Iya. Bang Pik lapar, Bang Pik. Gitu aja dari tadi. Capek saya. Surat ini Teknologi mangan bagus dia. Agar cuma acan sama Bang Pik. Ya, lanjut. Nah, lu bikin konten tentang itu, Iya, cerdas cermat, lah, iya. keilmuan edukasi gitu ya. Betul. Sempet viral, akhirnya gue vakum, pandemi datang, depresi, stres di rumah, di kamar. Udah lulus? Itu udah lulus, inget gue. Mau lulus. Lu lulusan pandemi nggak? Masa pandemi, tanya Google. Iya. Yang wisudanya pakai Zoom. Pakai Zoom. Bayar. Bayar. Tetap lagi bayar. Nyewa gedung kagak lu. Rate-nya sama lagi gitu Iya. ya. Aduh. Gitu tuh. Lu angkatan pertama pandemi berarti ya? Maksudnya pandemi masuk, lu tuh yang pertama kali wisuda Iya, betul. ngerasain ya. Karena sesudah itu udah mulai gitu wisuda. Kayak kan yang angkatan sesudahnya udah belajar dari angkatan lo gitu. Iya benar, udah persiapan lebih matang lah. Itu pun lumayan lumayan menguji mental tuh ya. Iya. Kan wah, nanti wisuda gini nih. Enggak lagi di rumah Iya gitu. betul. Udah kebayang kan mau foto gimana gitu. Iya. Di kamera, kan selfie aja gue sendiri. Iya. Rekam sendiri.
Nah, itu tuh lu bikin lu udah masuk pandemi terus kan sempet vakum konten. Akhirnya Betul. konten lagi. Iya. Konten pertama di pandemi yang bahas tentang mental illness, apa yang lu bahas? Waktu itu nggak spesifik mental illness, tapi lebih ke menyuarakan orang-orang yang mungkin juga punya kondisi yang sama dengan gua. Contohnya waktu itu lagi ada tren tentang mengakui dosa lu, gitu. Tahun 2021 awal. Jadi Ada. Apa tren? di TikTok. Tuh. Contohnya gimana? Contohnya kayak gua nih orangnya misalkan introvert gitu. Gua tuh nggak berani buat ungkapin banyak hal. Gua takut gini-gini. Selama ini gua mendem kalau punya perasaan. Di TikTok. Di TikTok. Tren itu. Iya. Dan sorry, awal lu mula konten yang edukasi itu di TikTok juga. TikTok juga. Oke. Jadi di situ gue bantu menyuarakan apa yang orang-orang selama ini pendem gitu. Iya. Mungkin selama ini Sorry, Iya. lu mulai itu karena udah tren atau lu yang enggak, karena udah tren. Oh, karena udah Iya, tren. jadi gua Apa yang ikut. lagi tren? Gue ikut Iya, deh. Nah, Gitu ya. gitu Iya, ya. iya. Gitu, betul. Apa yang lu suarakan? Waktu itu gue menyuarakan kalau lu tuh di rumah bukan cuma sekedar diem dan penuhin pikiran lu dengan pikiran negatif gitu. Lu bisa ngelakuin banyak hal, lu bisa produktif tetap gitu. Contohnya tuh kayak misalnya gini. Contohnya lu bisa baca buku, lu bisa mungkin mulai belajar hal baru, hobi baru gitu. Jadi semua tuh bisa asal lu mau gitu. Itu sih sebenarnya. Hal-hal positif lah ya, Iya. yang bisa dikerjain gitu. Betul. Itu langsung bagus. Langsung bagus, 300.000 viewsnya langsung dalam satu hari tuh malah. Konten pertama setelah sekian lama Betul, nggak ya. ngonten. Betul, Sorry, ya. sebelumnya pas edukasi berapa? Berapa ya? 100 kayaknya mentok. 100. Kan kata lu sempat viral tuh. Iya. Viralnya itu berapa? 200.000 lah mentok segitu. Oh, 200.000 tuh udah top banget tuh Top ya. lah gitu, zaman gua dulu gitu. Itu di rumah tuh Di ya, rumah, lu take iya. di rumah tuh konten tuh. Betul. Setelah itu, oke kayaknya asik nih bahas-bahas gini-ginian nih Iya, gitu ya. betul. Beralih lah. Nah, kenapa lu nggak nerusin konten yang pertama lu? Kenapa lu pindah gitu beralih? Karena ngajar FYP enggak lah. Iya, sorry, tebakan gue sih emang karena pandemi juga. Iya, edukasi, saat itu. Bener. kayaknya nggak kena sih edukasi Bener, lucu gini bener, nih bener, gitu bener. kan lebih Iya, ke tapi kan gini bang, kan posisinya itu orang nggak aktivitas kan, sekolah Iya. pun enggak kan. Harusnya itu kan jadi lebih bagus ya kan, karena itu ya pembelajaran baru buat orang-orang. tapi gitu. gini mam, anjir jadi kita yang ngobrol. Iya, nggak apa-apa. Nggak, dari pandemi Iya. yang gue dapatkan tuh orang tuh stres parah. Iya sih. Semua benar. orang stres parah. Isi di Instastory feeds tuh isinya papa yang tenang ya, papa udah nggak sakit lagi. Besoknya ada lagi, Iya lagi. sekarang udah ini ya tenang di sana. Besoknya lagi itu tiap hari Iya, kita iya, maksudnya urusan orang meninggal. Orang lagi duka dikasih edukasi gitu kali Nggak, ya nggak. akhirnya yang kita butuhkan tuh temen. Iya Iya. lagi. Temen untuk bisa ngertiin kita Lengkapin atau gitu. hiburan. Iya. Gue bukan content creator, gue bukan apa ya, cuman Tapi lu keren. kalau lu buat temen-temen aja sih ini mah yang kenal-kenal aja. Akhirnya di gue tuh suka repost Ya, konten lucu meme lah. Oke. Itu pas pandemi Delta awal Oke. mulanya. Hmm. Terus akhirnya gue ngepost lucu-lucu karena gue pengen memecah kesedihan aja. Iya. Orang tuh kadang udah sampai nggak mau lagi buka Instastory karena siapa lagi nih meninggal nih gitu Iya kan. iya, isinya Akhirnya karena itu juga apa duka terus kan. akhirnya gue konten-konten lucu dan temen-temen tuh sampai bilang gua sekarang Instastory cuma mau buka Instastory lu karena isinya lucu, gue udah stres bukainnya. Maksudnya akhirnya makasih banyak ya. Terus sempet gue berhenti sehari 2 hari lagi dong. Akhirnya teman-teman ngirimin. Akhirnya gue sekarang tiap hari bikin Sampai postingan kiriman Komang, kiriman Fikri, kiriman Adrian gitu. Dan lain sampai teman-teman sebagainya. ngirim. Banyak. Dibalas nggak? Apa kirim doang? Enggak dia ngirim nih. Dia ngirim, gua repost. Oke. Tapi gua tulis kiriman Adrian. Oke. Gitu-gitu sampai akhirnya jadi ada yang itu dulu teman SMP gua gitu. Itu dulu lu kenal ini, akhirnya jadi engagement sama temen-temen deket, temen-temen yang udah lama ketemu akhirnya jadi bagus. Maksudnya poinnya adalah menurut gua sangat tepat banget sih. Kenapa views lu cukup tinggi gitu, sangat tinggi pada saat itu karena itu yang dibutuhkan orang-orang. Dan kenapa dia beralih konten kan? Temanya maksud gua gitu loh, Bang. Lalu materi-materi dari mana? Selain keresahan sendiri ya? Dari pengalaman pribadi gua sama dari buku-buku yang gua baca lah ya, gitu. Oh, lu baca buku juga. Baca juga. Iya. Karena ada pandemi kan, bingung di rumah mau ngapain. Iya. Gue bilang baca buku,
satu cara buat ngilangin stres itu gitu. Sorry, lu berapa sekarang? Sekarang 26 tahun ini. Tadi sebenarnya gue sempat izin sih di Oke. sebelum syuting ya. Karena seringkali Gen Z itu dikaitkan erat dengan mental illness. Menurut lo kenapa? Sekarang anak-anak muda tuh mungkin lebih sadar ya sama kesehatan mental karena digital, melek digital. Mungkin zaman gua kecil pun gua nggak melek kan, karena gua nggak tahu dapat dari mana sumbernya. Orang tua gua nggak tahu dapat sumber dari mana. Sekarang kita semua di umur era sekarang ini, era global, tuh mudah banget buat akses ini itu pakai HP. Iya. Itu yang bikin orang jadi melek digital, melek kesehatan mental. Gitu. Iya. Mungkin apa ya? Gue salah satu yang gue juga selalu pengen bahas sih. Sejujurnya gue bukannya belain. Di luar sana kita tahu ya di konten-konten orang-orang bagaimana Gen Z sering dipojokkan gitu ya. Gen Z lemah, Gen Z ini. Maksud gue, satu sisi mungkin beberapa iya, tapi satu sisi menurut gue harus dipahami. Iya. Generasi kita berbeda. Betul. Gen Z lahir dengan berbagai teknologi yang sudah terpapar dari kecil Betul. gitu. Kita milenial, kalau gue millennials tuh gue ini peralihan antara analog ke digital. Iya. Gue bisa, kalau ini mah nggak usah dipikirin, kayak misalnya gue pernah ya mungkin teman-teman gue yang Gen Z gitu ya, itu stres ngelihat artis tiap hari ke luar negeri, Iya. beli mobil. Iya. Maksudnya di sisi lain dia seneng, Betul. tapi di sisi lain dia nge-push dirinya terlalu berat. Betul. Benar. Kok gue nggak sukses sih? Kok gue nggak kayak dia? Enaknya bikin video doang mah bisa beli ini di endorse liburan luar negeri gratis, enak banget ya kayak dia. Gue mah udah mana orang tua cerai, yang kayak gitu-gitu loh. Maksudnya akhirnya membandingkannya terlalu berlebihan. Dan itu menurut gue yang bikin akhirnya Gen Z tuh jadi cukup erat hubungannya dengan mental illness. Dan kenapa akhirnya mental illness sekarang tuh jadi kayak tinggi gitu. Iya. Menurut gua ada yang beberapa yang kayak orang-orang mungkin boomer atau millennials, lemah amat sih gitu kan. Terus bro, kita bisa handle-nya, mereka belum tentu, mereka lahir udah gitu kondisinya. Nah itu tuh kadang gua yang ingin gue sampaikan gitu, karena ya tiap generasi kan beda ya. Betul. Tapi memang separah itu ya, mental illness itu ya, buat para Gen Z ya. Sebenarnya gini, bukan separah itu ya. Gue mungkin bisa bandinginnya kita sakit, amit-amit diabetes gitu ya, Iya. sama sakit mental gitu. Dua-duanya sama-sama sakit nih gitu. Cuman kalau kita cerita ke orang, responnya kadang beda. Iya. Kalau sakit diabetes gitu, orang tua bakal bilang kayak ke dokter gitu langsung. Iya. Terus dikasih tahu pantangan Betul. lah, jangan makan manis Bener. gitu kan. Sakit mental, lu suruh apa? Sholat lu, kurang ngaji lu. Iya. Padahal sebenarnya dua-duanya sama-sama sakit, butuh ke dokter gitu. Itu yang kadang beda persepsi dari antara dua generasi ini. Oke. Dan menurut gua di apa ya? Gua nggak tahu ya, tapi kalau di generasi gua tuh, gua nggak tahu kalau sekarang. Cuman ada periode dimana kalau lu sakit mental, menurut gua yang bener itu lu ke psikolog, Yes. psikiater, Betul. cari pengobatan yang profesional, Betul. jangan googling gitu. Iya. Tapi kalau dibilang begitu, lu pikir gue gila. Di Gen Z menurut gue yang nice-nya adalah psikolog itu normal. Betul. Maksudnya lu ke psikolog tuh hal normal. Bahkan yang gue tahu di pengusaha-pengusaha besar, mereka secara rutin ke psikolog. Kan stres ya, Betul. ngurusin gaji orang segitu banyak. Iya. Kalau nggak bisa bayar gimana? Kalau anaknya si ini nggak makan gimana? Akhirnya dia secara rutin ke psikolog. Cuman Iya. untuk ngebenerin mental aja. Benar. Dan itu normal, nggak harus gila dulu gitu. Betul. Nah lu gimana? Lu di tahap pernah ke psikolog Iya. kah? Dulu ada momen, ada sempat cerita gue ke psikolog pas setelah pandemi. Karena gue ngerasa kayaknya kok gue nggak happy ya hidup ini gitu. Gue berat aja Setelah rasanya. pandemi, padahal Setelah udah bisa pandemi. keluar tuh ya? Udah bisa keluar, tapi dampaknya gitu. Makanya kenapa gue menyuarakan di kenapa? konten kan? Gue menyuarakan di Kenapa? konten ke orang-orang jangan pernah pendem perasaan lu, jangan pernah pendem emosi lu. Ntar jadi bom waktu, bom emosi ke depannya. Gue adalah salah satu bukti nyata. Gue ke psikolog karena hal itu. Apa? Gue adalah bukti nyata. Gue ke psikolog karena hal itu. Oh, psikolog. Gua mendem, Karena gua lu mendem terus. mendem. Iya, Iya, gitu. iya. Iya. Lu stres, lu gak pernah bilang siapa-siapa, lu gak punya temen cerita. Lu depresi di kamar, bingung mau cerita ke siapa. Temen lu juga depresi semua gitu. Apa pendapat lu tentang orang yang bilang kalau punya masalah tuh nggak usah dicerita-ceritain ke orang?
Ada yang gitu kan? Ada banget. Pendapat lu apa? Itu sebenarnya subjektif ya. Pertama, gak semua orang punya keberanian buat ngomong ke orang-orang, cerita ke orang lain itu. Tapi gue mewajarkan dan mewajibkan hal itu. Kenapa? Tadi gue bilang gue lah bukti nyata. Kalau misalkan perasaan jangan pernah dipendam. Ntar jadi bom. Gitu. Nah, Iya. dampaknya apa sih yang pernah lu rasain paling parah? Satu, mungkin gue lebih ke kayak gelisah. Heeh. Kedua, gampang marah. Gitu. Tersinggung. Berarti Terus- hubungan sosial udah gak baik aja tuh ya, jadi gak baik ya. Wah, kacau. Sama orang rumah, sama orang tua pun kayak gitu. Betul. Gua boleh bercerita juga nih ya. Boleh. Kalau gua ke hipno. Oh, oke. Gua udah ada Hipno tuh apa? hipnoterapis. Oh, itu terapi ya. Gua ada suicidal tendencies. Gua stres berat, gua bisa pentokin kepala gua ke ubin karena keinginan untuk mengontrol segalanya, tapi sebenarnya nggak semua bisa dikontrol kan. Iya. Tapi ini nasib gua kan nasib gini amat sih gitu kan. Mati aja lah gitu kan. Ada tuh kondisi begitu tuh. Ya. Dan punya pasangan yang kalau ada masalah nggak usah cerita-cerita. Lu cuma boleh cerita ke gua. Sementara nggak semua cerita gua dia bisa handle. Iya. Yang kenapa kayak gitu? Ya harusnya kan nggak gitu. Ya bukan harusnya, keadaannya udah begini. Iya. Gitu. Iya. Nah itu kan kondisi society kan kayak gitu ya. Iya. Nah, biasanya memang gue selalu bilang ke orang-orang di media sosial terutama ya, karena media gue itu cara mudah untuk bikin hidup lu jauh lebih bahagia di semua umur ini berlaku. Pertama, kalau lu punya hajat, lu punya hasad, lu punya hal yang ingin disampaikan, sampein. Contoh gini, kita janjian nih bang, janjian, terus lu telat gitu. Gue kesel tapi gue nggak bilang. Harusnya baiknya gue bilang, gue kesel bang, lu telat. Atau ngucapin ngomong kayak mana aja sih lu? Iya. Telat lagi Iya. lu ya jangan. Iya. Iya. Sorry nggak apa-apa, iya aman aja. Jangan aman-aman Tapi dulu ya. sering kali orang takut mengatakan itu, takut konfront, takut Betul. ribut. Iya, takut jadi Mungkin konflik yang kan. yang perlu dilatih adalah komunikasinya. Komunikasinya bang. Mang jangan telat-telat ngapa mang. Iya. Kan ini jadi gini. Misalnya gitu ya. Benar. Tadi gue bakal subjektif sebenarnya. Iya sih. Tergantung orang masing-masing cara biasanya seperti apa. Yang ketiga mungkin terakhir harapan gue ke lu. Atau misalkan udah baik-baik nih, bang, ya kok telat sih, gue nungguin lu gitu. Iya. Padahal Wah, tadi iya. gue pengen Ekspektasi ya? lu apa? Ya iya lagi. Gitu. Ini yang paling Ekspektasi ya. nih obrolannya seru banget Parah sebenarnya. banget sih. Gua kalau ngomongin ekspektasi, yang paling simpel adalah kita berbuat baik sama orang, kenapa orang itu kok nggak baik sama kita? Sering tuh kita kecewa tuh. Iya. Akhirnya kayak kan kenapa gitu ya? Ini orang kayaknya gue udah baik, dah kemarin Akhirnya gue jadi kagak tolongin. ikhlas lagi. Kenapa lu gini sih? Gitu. Akhirnya jadi Akhirnya kayak kita ngata jadi kagak ikhlas dah tuh. Iya. nah, akhirnya jadi mendem. Iya. Mendem kan. Jadi mendem, jadi kesel, jadi Ngomong sendiri. sedangkan kan hati orang kita nggak bisa kontrol ya. Betul. Kan kita baiknya fokus sama Nah. hal-hal yang kita bisa kontrol aja. Benar. Perilaku kita gitu-gitu Iya. kan. Orang mah udah terserah aja Iya gitu. lagi. Nah tapi itu pas lu posting konten itu dengan keresahan mental mungkin ya kalau bisa gue bilang, ada nggak sih yang sempat jadi teman curhat lu gitu, dia minta masukan dan sampai jadi teman curhat? At least nge-DM lu deh. Iya. Nge-DM lu, "Bang, gua gini, Bang." Banyak. Wah, banyak banget pokoknya. Setelah gue viral, setelah gue punya Iya, followers sebanyak itu, nggak banyak lah, dikit lah ya. Cuma gue bikin followers tuh banyak orang yang masuk ke DM Instagram gue, cerita, minta pendapat, berbagi. Contohnya. Kayak misalkan gue bahas tentang kehidupan pas mereka kuliah gimana biar baik gitu. Kehidupan pas oke. Pas kuliah ya gitu. Masuk nih lama DM kayak, iya bang gitu, gue di kuliah tuh ngerasa kurang bisa ngikutin pelajaran gitu. Gimana ya caranya? Bang, gue di oke. kuliah nilai jelek. Kenapa ya gitu? Bang, gue di kuliah tuh dibully misalkan. Sampai sejauh itu, sedalam itu. Dan dibully itu menurut gue satu cerita yang dalam sih menurut gue, kan nggak Iya, semua orang iya. berani ya Iya, buat iya, cerita bener. hal itu. Takutnya kalau ngomong dibully culun amat lu, Iya, takutnya iya, gitu kan. kayak lemah ya. Dan itu DM itu lu tanggapin satu persatu, Satu persatu. nggak ada yang kelewat sama Nggak sekali. ada, sama sekali nggak ada. Lu akan mengusahakan untuk tidak terlewat gitu Iya, ya. iya, iya. Apa yang lo obrolin? Karena kan bisa jadi panjang ya. Lebih ke sebenarnya gue nggak mau panjang lebar karena gue tahu pasti orang juga nggak bakal baca sebanyak itu. Jadi intinya realistisnya lu harus ngapain gitu. Misal, Contoh, "Bang, misalkan gua nih, dibully, Bang." Ya langsung Bang, garis besar sih yang bang, lu kasih gue dibully beda. nih gitu ya. Ah. Gue dibully di kampus gitu. Gimana caranya gue ngasih tau ke dia kayak lu percaya sama diri lu, orang tuh nggak kasih makan lu, orang itu nggak ngasih lu duit, yang nanti masa depan lu sendiri. Udah. Iya. Sependek itu. Besoknya- Mereka akan balas. Bagus biasanya, makasih ya bang, gitu. Gue Oh, ngerasa iya. baikan gitu. Gue percaya sama diri gue sendiri segala macam. Tapi pernah ada yang sampai ketemu nemuin lu, maksudnya bang temu yuk, ngajakin gitu. Jadi temen deh. Iya. Pernah
Jadi waktu beres wisuda itu, Ah. gue ke Malang balik lah gitu. Gua ke Malang balik, nggak lama, gue upload di Instagram dong. Jadi beberapa followers TikTok gue tuh udah ada yang banyak follow gue di Instagram. Tak tahu pas gue upload Instagram story, banyak ke DM gue. Wah ketemu dong bang, kata. Ketemulah gue sama orang-orang itu di Malang gitu. Oh, cerita Akhirnya- lah, ada curhat lah ya. Curhat lah. Ramean, orang-orang itu berarti ramean dong. Rame 20 orang. Buset. Anjay. Jadi kayak meet and greet ya. Meet Iya, and greet. talk show bersama gitu kan. Iya, Bowo Alpin Libe. Nah, kan dulu juga gitu tuh. Kurang player aja tuh. Iya, Kalau iya, lebih iya, banyak iya. lagi. Nah, ngomongin mental illness tadi ya. Iya. Ini ada Ah, data. Gimana bang? Mental apa tadi? Illness ya. Iya itu dah, benerin. Nah, gue baca artikel nih. Ngeri kan? Iya. Jadi ini ada ya medianya gue usah sebut lah ya. Ini data tahun 2022 Keren. Ini gue demen tentang banget nih. mental hit loss ya itu. Nah, ini ada angka Andrew. Ya, ngobrol berdua. Gue kan maaf ya, gue bahasa Inggris gue gak terlalu ini. Asli. Data 2022 mental Iya itu. Ya, gimana? Nah, ini ada angkanya tahun 2022 itu sekitar 15,5 juta atau 34,9% remaja mengalami masalah mental dan 2,4 juta atau 55,5% remaja mengalami gangguan mental. Dari jumlah itu baru sekitar 22,6% yang mengakses layanan konseling. Nah, Berarti masih banyak lagi yang bener-bener ya mungkin karena faktor nggak mampu mungkin ya. Iya, Kalau ke konseling kan bayar bang. Iya. Ini angkanya dikit loh. Nah. 2,6. kalau ngomong-ngomong soal biaya, Ah. menurut gua nggak semuanya harus mengeluarkan biaya. Betul. Gimana menurut lo? Bener, gue setuju banget. Gue adalah bukti nyata nih ya, bisa bangkit, bisa sembuh dari hal negatif yang gue rasain. Tuh sebenarnya bukan karena gue ngeluarin duit untuk berobat. Berobat betul, sekali, 2 kali. Tapi selebihnya apakah gue bergantung sama psikolog? Nggak juga. Ya, bener sih lo. Mindset. Mindset, ubah habit, ubah kebiasaan. Ubah cara pandang kita terhadap dunia luar dan kehidupan ini gitu. Sorry. Gue sering banget nemuin di pertemanan, mereka kejebak sama masa lalu. Oke. Pernah ini kalau yang bicara tentang broken home ya, dia ditinggal bokap misalnya, akhirnya dia jadi nggak mau menikah misalnya cewek gitu ya, dia merasa apa sih BPD ya, borderline personality disorder, bahasa Indonesia apa ya? Itu agak susah dimahami. Iya, maksudnya kemarin aja ngomong ya. Intinya sih dia punya kekhawatiran. Iya. Gue nggak usah deket-deket sama orang, Iya. orang itu bakal ninggalin gue. Iya. Bapak gue aja ninggalin gue. Iya. Ada yang gitu kan? Ada yang gue juga gitu lah ya. Jadi ada yang ini lagi sama laki-laki lah ya bang ya. ada yang kecilnya terlalu keras didikan orang tua, terus mungkin dia merasa orang tua lebih sayang sama anak yang lain, salah satunya terus pernah ditampar sama orang tua, misalnya gitu ya. Itu tuh ke bawah sampai tua. Betul. Terus sampai dulu nih seandainya gue nggak diginin mungkin gue. Nah akhirnya dia Dulu Dia- gitu ya bang. maksudnya kan udah kejadian ya. Iya. Nah, mereka kejebak dengan masa lalu dan permasalahan masa lalu. Buat beberapa orang yang memikirkan solusi, maksudnya itu kan dulu ya udah deh gue ikhlas deh. Sekarang apa yang bisa gue lakuin? Ada yang bisa gitu, ada yang nggak bisa bro, Iya. kejebak. Nah, lo kan pasti pernah case-case yang kayak gitu tuh. Iya. Apa yang Dia lagi gimana caranya? apa gitu ya? Gimana nge-handle kondisi seperti itu? Oke. Mungkin gue cerita sedikit kali ya. Iya, Boleh. Banyak tuh nggak apa-apa. Sikat. Pokoknya dah. Orang tua gue tuh salah satu yang mungkin punya kondisi tersebut lah gitu. Mungkin karena zaman dulunya gak punya akses untuk berobat mentalnya gitu, sorry. Kurang melek juga Kurang sama melek hal juga itu sama ya? hal itu lah pokoknya. Jadi ke bawah sampai sekarang. Jadi akhirnya kan berdampak ke keluarga gitu kan. Nah, yang gue bisa bilang adalah depresi dan beberapa kesalahan mental lainnya tuh berdampak pada semua umur, gak cuman Gen Z aja. Gitu. Iya. Nah, gimana cara buat katasin hal yang udah di masa lalu sembuh gitu? Nggak mudah rasanya sebenarnya. Pertama, udah pasti harus berobat ke dokter, ke psikolog atau ke psikiater. Buat tahu kita ini kenapa, sakitnya apa, terdeteksinya tuh apa gitu. Jadi nggak bisa diagnosis secara sendiri. Gue pengen tahu nih gue kenapa dengan pikiran gue sendiri. Misalkan kayak, oh gue gelisah, oh berarti gue pernah depresi. Nggak bisa. Hati-hati tuh. Hati-hati. Apalagi Jangan, modal jangan. googling jangan. Jangan sampai. Iya. Iya. Jadi pertama harus berobat dulu, kedua sudah tahu nih penyakitnya apa, rawat jalan.
dan hindarin hal-hal yang mungkin memicu kita kembali ke kondisi yang negatif tersebut. Iya. Itu Betul sih. 3 terkuat mungkin. Iya. Kalau misalkan sorry ya kalau Iya. di tongkrongan lu sering dicengin, dihina segala macam, mungkin dibully, jadi Iya. mental itu hindarin orangnya. Hindarin orangnya. Betul. Hindarin Betul. karena toxic. Betul. Kan? Nah, Gitu. tapi mungkin kalau buat sebagian generasi yang Ya. mungkin dibilangnya milenial atau apa, lu mental juga harus kuat. Maksud gua akhirnya keduanya nggak salah sih. Betul, lu harus menghindari orang-orang yang toksik, Benar. tapi lu juga harus memperkuat diri. Betul. Misalnya Benar. kayak jelek amat lu, enggak, Iya. gue mah keren. Lu juga harus pede. Iya. Iya, gue jelek, tapi kan gue bisa ini, bisa Iya, itu. Lu iya. bisa nggak? Bisa jadi begitu. Karena kalau mental nggak tebel, datang kemari ada orang begitu cabut, mental lagi. Masa hidup lu mau mental-mental Betul. mulu? Dunia toksik, men. Dunia Parah, ini bro. toksik. Kalau lu nggak Toksik kuat-kuat, ya akhirnya harus keduanya. Lu harus Iya. sadar kekuatan mental. Betul. Lu juga harus memperkuat mental lu. Iya Menurut sih. gue sih gitu kali ya. Benar-benar. Sama kalau ini bang, mas, ini kan masalah sosial ya, Iya. baik lagi ya. Nah itu gimana kita cari temen yang benar-benar paham sama ngerti kita. Dalam artian yang tadi tuh, Iya. lu ngata jelek ke gua, kalau gua nggak bisa nerima, gua marah. Tapi karena udah saling ngerti, bisa aja lu. Ya. Jadi jawabannya jadi gitu. Oke. Gitu. Jadi menurut gua nih emang harus benar-benar cari temen yang ngerti bang. Kalau nggak Itu ngerti- penting sih, buat gua Iya, temen-temen penting penting. banget. Karena nih, sorry nih di rumah gua lagi ada kita hobian burung nih ceritanya. Cuman perkara lu nggak nyumbang makan beli burung nih, itu keki-kekian bang. Kan padahal harusnya gua ngerti nih. Ya iya nggak apa-apa udah Bang Rian lagi nggak punya duit, udah gampang besok lagi aja bang. Ya biarin, gue nggak beli makan burung, Mang. Iya. Enggak, jadi akhirnya Bang Rian dimusuhin sama yang pada bayar. Nah ini kan karena temen nggak ngerti kan ya. Kalau ngerti bang, enak-enaknya dan sampai sekarang nih selek punya kubu. Nah itu yang nggak bagus. nih Padahal menurut cuma gua. gara-gara hobi gitu ya. Padahal cuma gara-gara hobi itu Iya, iya. pangan burung abangku. Kan Sorry, aneh ya. lu akan punya orang nggak untuk Iya. gue kalau cerita sama dia. Ada lah, ada. Pasti Ada kuncian. Ada ya? orang yang enggak, Ada. bro. Oh, iya, Ada orang iya, yang ada. ada. Iya. Dan gue sangat sedih kalau orang tuh, kok lu bisa sih nggak punya sih? Lu harus punya tau. Tapi kan orang itu juga punya masalah. Biasanya gitu alasannya tuh. Kalau gue cerita, gitu kan? Iya, paham juga. Ada tips nggak lo? Kalau gue selalu bilang, lu harus cari orang yang bisa lu percaya. Gua bakal ngasih saran, benar kata lu berdua, kalau misalkan cari teman sefrekuensi yang bisa percaya, tapi kedua yang bisa menghormati lu. Iya benar. Karena lambat laun semakin lu bertambah umurnya, teman ngeledekin lu pasti sakit hati. Pada akhirnya lu Iya, akan merasakan hal itu. Ada. ada gitu. Padahal Kecil. 5 satu aja nih emang dia Emang nih. dia nih, gitu. Iya. Emang dia nih gue suka Dia banget nih. jadi sama dia gitu. Yang 4 mah aman Benar, aja. kesel. Satu doang gitu. Iya. Jadi memang cari yang menghormati juga lah setidaknya. Karena kan Nah, hal tadi tuh benar-benar jadi bibit untuk lu nggak tahu lu ngeledekin dia, terus responnya ngomong juga happy sebenarnya. Iya, Tapi iya, sebenarnya iya. itu berdampak ke depannya terus lu inget. Iya, keinget Karena terus pernah nih. ngeledekin lu segala macam. Nah, soal dia datang udah pasti ngatah gua nih, Iya, udah pasti iya. ngomongin gua gitu. Udah pasti ngatain gitu sih. Bener kan? Betul Nah, lagi. jadi mungkin tips gua, alangkah baiknya mencari wadah tempat bersandar gitu, yang lu percaya. Itu sih. iya apapun ya. Apapun, Bisa iya. jadi pacar, bisa jadi Soalnya temen, ini orang tua. pengalaman- Bahkan media sosial Ah. kayak gua. Iya Oh, iya, lagi bener. Nggak, media sosial. Tempat gua buat curhat. Iya wadahnya dia Wadahnya bang. gua. Iya, Kan iya. ke orang nggak nyampe. Iya. Misalnya belum Nah. dapet orang nih kan gitu. Tapi kan lu akan ketemu aja yang toksik kan. Iya. Maksudnya kayak so tau lu, Betul, Iya. betul. tahu betul, apaan betul. sih lu? Kuat balik lagi Rela, mental gitu ya kan. Mental Harus kita kuat lagi kuat. balik lagi ke guanya. Defense. Iya. Yoi. Pertama kali lu ngonten terus dapet komen yang busuk. Aduh, Banyak ya. banyak lagi. Lu pernah ini nggak? Ada, Pernah. ada. Anjir, udah gua nggak ngonten lagi. Pernah mental pernah. Ada dong, ada banget. Iya. Jadi TikTok ini salah satu platform pertama gua yang gua bisa raih banyak followers di situ. Dan ada satu konten yang cukup ramai, itu cara ramai dikunjungi orang, tentang gua ngomongin kesetaraan gender. Karena ada satu video yang gua ngomongnya apa ya, Stitch kali ya, yang gua Iya, iya, duetin iya. gitu. Ngomongin tentang kesetaraan gender. Gua komen lah gitu, gua suarakan apa yang benar gitu seharusnya. Ternyata opini kita itu nggak selalu diterima banyak orang ya kan. Betul. Ada aja yang nggak suka. Yang nggak suka ini nih kadang yang jadi sumber penyakit gitu di media sosial. Iya sih, Toksik lah, bawa-bawa keluarga lah, bawa-bawa iya tuh. fisik. Iya. Kacau itu. Media sosial tuh sebahaya itu sebenarnya. Kalau Ngeri kita tuh, nggak ngeri. kuat. Netizen kita tuh kacau bang. Iya.
yang masalah lu. Keluarga lu semua dicari, men. Ini SJW banyak, bro. Parah banget itu, kenapa Nggak, ya? lo kalau tawan dia ngomong ya, maksudnya kayak gue ngomong, lu nggak suka. Ada yang kayak contoh, motor bagus nih, ini kan kita anak motor nih, motor bagus. Ya, cafe racer mah bannya bukan ini, kata bule lagi, bukan kata netizen kita. Maksud gua akhirnya dunia emang setoksik itu Iya gitu. sih, dunia ya. Dunia, ada orang-orang yang kayaknya dengan menghina orang lain jadi merasa lebih baik gitu. Iya. Iya sih, bener juga sih. Jadi emang kitanya juga kudu kuat-kuat gitu. Iya. Iya. Dan tadi kalau gue boleh cerita juga, gue pernah ngalamin kejadian tuh yang benar-benar bikin hancur mental gue, bang. Mental, ya itulah gitu kan. Putus cinta. Aduh, iya lagi dia pisan. Nah, akhirnya itu bener-bener berpengaruh banget buat gue. Tapi enak ya, kenapa masih gue bilang enak? Ada teman-teman gue nih, dan itu rame, nggak di atas, ada 8 orang lah, 5 lebih kan. Nah jadi kita bisa nyorotin teman kita nih bang. Benar. Kita sehancur-hancur apapun nih, yang nerima pasti udah temen dah. Sehancur apa? Orang rumah belum tentu nih, ya kan? Kayak tiba-tiba kita netesin air mata, ih kenapa lu? Terus kayak misalkan nggak mau dengerin. Nah tapi kalau temen, akhirnya mau dengerin segala macam, dan kita bisa sortir. Temen yang tuh. bener ya? Temen yang Iya. bener bang. Kita bisa sortir mana temen yang cuma dengerin, iya, nggak ngasih apa masukan gitu. Lalu mah mending gua. Nah, itu kan jadi panjang tuh. Iya. Lu kayak jangan begitu, gua pernah. Jadi kan enak tuh ya. Nah, dari situ dari obrolan, maksud gua obrolan yang ramean tuh ketimbang 1-2. Jadi kita bisa nyorotin temen kita. Jadi besokannya kita mau curhat lagi, udah ketahuan nih gua harus kemana. Gitu bang. Nentuin orang yang bener-bener pas wadahnya itu maksud gua. Betul. Itu sih sampai pernah juga gua dapat shock terapi. Ini dari teman sendiri nih. Shock terapi. Shock terapi bang. Jadi dari kalimat-kalimat Dia sop. Iya, sok nih. Sop. gimana sih? Pokoknya yang ya gitulah ya. Makanan berkuah. Bukan bahasanya lagi mana sih ya? Ada kentang, wortel. Enggak, pokoknya dikasih terapi-terapi yang ini dari kalimat-kalimat yang bikin kita down. Oke. Oh. Gitu. Jadi gue ngerjain project pernah sama dia motoran nih bang. Salah dikit, disikat, goblok, kalau macam gitu-gitu. Ada kata-kata gitu bang. Dan itu dia beraninya di DM doang, di chat bang. Tapi kalau ketemu memang iya kadang. Cuman yang lebih parah tuh di chat. Itu sampai gue mikir, ih salah gue apa ya? Gue kenapa ya? Gue banyak kurangnya. Jadi nyalahin diri kita terus nih. Gara-gara orang ini ngasih hal-hal begitu bang. Tapi bro, menurut lu gimana? Karena menurut Hindarin gua aja tuh. ada yang kondisi di mana dalam pekerjaan, misalnya, aduh lo gini, jangan lagi ya. Itu kan kadang kita drop ya. Iya. Pas nih, Aduh mau bego pekerjaan banget, nih kan. aduh bego banget sih. lu kalau aduh kejadian gini lagi lu caur sih. Nah itu sebenarnya kondisinya ada yang menganggap itu toxic, ada yang menganggap ini gue lagi ditempa. Iya. Menurut lo gimana caranya ngebedain? Karena seringkali gue nganggep nih kenapa seringkali dianggap Gen Z itu lemah. Karena Iya. ada yang tidak bisa membedakan lu mana yang lagi ditempa, mana yang lingkungan kerja toksik. Menurut lo gimana? Sebenarnya bedanya di tempat dan merasa dimarahin kali ya gitu. Itu sebenarnya beda gitu. Lagi dan lagi mental tiap orang tuh berbeda kapabilitasnya. Kekuatan berbeda. Iya. Memang kita nggak bisa selalu minta orang lain buat ngomongnya pelan-pelan dong, Iya. baik-baik. Benar. Orang Medan kan ngomong kenceng-kenceng ya gitu, orang Batak. Iya, Jadi benar. kayak Iya. nggak usah dimarahin ya, kalau bos lu orang Batak gitu. Sebenarnya nggak marah, lu di tempat gitu. Tapi kadang mikirnya gimana nih bedanya gue di tempat sama gue dimarahin. Bedanya kalau di tempat pasti atasan lu dalam hal pekerjaan ya, itu pasti ngelihat keberlanjutan lu dalam bertindak. Apakah lu berubah? Iya. Apakah lu ada progres? Lu dilihat terus, lu ditempa meskipun memang cara agak kasar gitu. Kasar dalam artinya subjektif ya, beda-beda gitu. Tapi kalau dimarahin, satu waktu aja gua langsung sama lu bang kayak, bego lu. Iya. Udah gua luapin semuanya. Terus besok gua gak peduli sama lu. Iya lagi bener. Itu bikin yang Gen Z kadang merasa kayak nggak Ma- kuat. marah boleh, tapi kalau selama masih dibimbing Betul. itu adalah sebuah tempaan. Betul. Iya. Tapi yang paling kagak enak, yang tadi tempat apa dimarahin ya? Di depan orang banyak. Nah, itu tuh. Nah, itu Yang etika, paling- itu lain lagi. etika, Itu etika. etikanya Kacau dia itu. salah, bisa jadi ingin Berarti itu bukan menjatuhkan. nempak kalau kayak gitu kan. Iya, iya. Tapi bisa jadi karena dia udah sering ngelakuin kesalahan, Bang, tapi masih bisa dipertahankan untuk di pekerjaan nih, sorry ya. Diobrolin berdua nggak kena. Gua ramein aja sekalian biar lu malu. Mungkin begitu cara ada orang Bisa mikirnya, juga, iya, bisa juga, karena bisa juga. gemes mungkin kan. Iya. Cuman akhirnya ya udah, orang juga nggak stres, nggak gimana-gimana, lanjut terus nggak apa-apa, sikat mungkin gitu Iya, kali iya, ya. iya.
Mungkin ya Perbedaannya semoga mungkin ini sih kalau apapun ya mental illness mah pasti, cuman balik lagi gimana kita menguatkan mental, gimana kita bisa berpikir baik terhadap Mental situasi yang kita illness, terima iya, gitu kali ya. Betul. Anjir, kayak orang-orang mantep ini acara. Iya, soalnya kan balik lagi karena namanya mental. Ini kan penyakitnya bukan ini lagi ya. Iya. Udah GERD, Bang. Dan nggak kelihatan. Nggak kelihatan, temen gue banyak dan iya. gue sendiri udah ngalamin GERD juga gitu. Lo tapi lu ngerasa jadi punya tanggung jawab nggak sih Wah. ke audiens lu untuk aduh dia kondisinya gini lagi. Ya karena lu kan udah punya follower banyak kan. Iya. Lu ada nggak ngerasa sebenarnya itu kan bukan tanggung jawab lu ya. Betul. Lu cuma bikin konten, suka nonton, nggak suka ya udah, Iya, unfollow juga nggak apa-apa gitu. Cuman tiba-tiba lu jadi ada ngerasa Ada, pasti ada. Karena merasa gini, lu kalau belajar, lu punya ilmu, pasti lu bagiin terus kan ya. Kalau ada yang nggak ngerti, pasti lu ajarin. kalau ada yang nanya ya lu harus jawab. Iyalah, gitu ya. iya. Itu jadi tanggung jawab secara nggak langsung jadinya. Tapi beda kontennya kan tentang mental orang lain ya. Dan memang kekuatannya beda-beda tiap orang. Jadi gue nggak bisa, seharusnya gue nggak boleh merasa bertanggung jawab akan apa ya hidup orang lain lah gitu. Gue bisa membimbing, gue bisa memberikan saran, tapi tidak bertanggung jawab sama kehidupan dia. Iya. Dan itu lu pasti ngasih saran pun pasti nakerin kan. Betul. Yang lewat batas gitu kayak Betul. terus-terusan gitu atau gimana gitu kan. Tergantung jenis ceritanya seperti apa. Apalagi lu bukan profesional kan. Betul. Maksudnya akhirnya batasan yang bisa lu kasih ya dukungan moral gitu Betul. ya. Moral. Secara emosional pun juga. Iya. Ada ini nggak? Ada case yang paling menarik nggak? Ini sebenarnya agak eksplisit sih ya kalau dibuka mau bunuh diri. Oke. Iya, jadi karena depresi sama hidup. Karena ngerasa nggak jadi apa-apa, terus merasa kosong hidupnya, merasa belum bisa ngikutin progres orang-orang di luar sana gitu. Ya jadi ada satu kejadian waktu itu gue habis di TikTok tuh ada fitur live, jadi kita bisa ngobrol secara langsung sama audiens gitu. Habis ngomong tentang kehidupan lah intinya. Gak lama ada dia masuk cerita gitu. Udah gak kuat sama hidup, pengen udahin hidup karena merasa tidak bisa menjadi apa yang dia inginkan. Dia tuh pacarnya. Dia dirinya sendiri. Oh, Dia dia bisa punya menjadi- ekspektasi terhadap diri Betul. sendiri tapi ternyata nggak nyampe Nggak nyampe ekspektasinya. gitu. Dan orang tuanya mungkin nuntut, dan gue nggak tahu faktor apapun yang gitu ya gitu. Itu kan berat ya menurut gue untuk ngeliat seseorang mau udahin hidupnya karena merasa dirinya nggak cukup gitu. Orang mungkin bakal ngelihat kayak ya lah lu Iya. gitu doang gitu. Iya. doang gitu ya kalau tongkrongan. Padahal hal itu kalau misalnya direspon seperti itu, dampak sampai ke tua nanti. Iya, kebawa terus ya. Kebawa. Jadi itu sebenarnya bukan hal sepele. Jadi akhirnya respon gue adalah ngasih dukungan moral dan emosional secukupnya. Karena gue pun bilang tadi gue bukan profesional. Jadi sebatas itu aja. Apa? Contohnya apa? Yang lo Contohnya- katakan? Aduh, again lagi kayak kita tuh hidup cuma sekali. Gitu. Kita semua tuh hidup cuma sekali. Satu kesempatan di dunia ini. Kalau misalnya lu nggak manfaatin buat hal kecil, makan Indomie enak banget tuh sore-sore. Mana di Iya, puncak iya, lagi. Mana di puncak. Nikmat lagi. dunia itu. Nikmat dunia Iya. kan. Lu makan yang lu suka gitu, lu lakuin hal-hal yang lu suka gitu. Itu ngebuat lu jauh lebih bahagia daripada lu mikirin gua nggak jadi apa-apa. Gua pun jadi apa-apa, tapi siapa sih yang punya batasan lu bakal jadi apa-apa? Iya. Dijawab nih. Tapi bang, gini bang, ini susah banget bang. Nah, tanggapan lu apa lagi tuh misalkan? Sorry, Lu akhirnya tambahin lagi ya? dia jawab apa? Iya. Biasanya kalau gua nanggepin orang lebih kedengerin sih, ya makasih bang gitu. Oh langsung ya, enggak yang langsung, enggak. maksudnya ditimpah lagi cerita lagi. Ada yang lu nanya follow lagi up nggak? gitu. Misalnya kondisinya kacau nih, Ada yang tadi itu baru gue cerita. akhirnya lu follow up lagi. Follow up tuh sampai sekarang. Udah gimana sekarang? Gitu. Masih alhamdulillah sehat. Oh gitu. Gue baik. Terus Ya udah akhirnya temenan follow mutualan dan selalu gue kabarin lewat story Instagram. Oke. Akhirnya jadinya akhirnya mungkin simpelnya konten cuma bikin video doang kalau kata orang ya. Iya. Tapi save lives ya. Save Menye- lives. menye- Thousand menye- save lives. Ribuan orang bang. Dari 40.000 itu ya ribuan yang masuk ke. Apa yang lu rasakan tentang diri lu sekarang? Yang tadi mungkin gue ngerasa ilmu gue tuh jadi sampah pemikiran aja sebelumnya. Tapi sekarang gue merasa gue bisa nyalurin dan bantuin hidup orang sih sebenarnya. Cuman sesimpel lu speak up aja ya. Iya. Speak up apa yang kayaknya gue resah ini deh. Gue ngomong deh. Tapi memang ya speak up tadi itu butuh batasan ya. Iya. Ya ilmu komunikasi lah. Kadang kan kita juga oversharing lah. Betul. Hal-hal yang nggak perlu kayaknya nggak usah gitu kali ya. Dan sampai tahap ini kan lu proses juga kan buat apa ya, memperbaiki diri lu supaya kenceng aja gitu, dan pas lu nyalurin juga kebetulan ya makin jadi aja nih lu terus juga kan. Lu karena udah nyalurin ke orang lain kan apa yang lu rasain gitu. Lebih relax lah.
Ini selalu sangat menarik bicara tentang mental illness gitu ya. Tapi tadi lu bilang lu umur 26. 26. Iya. Quarter life crisis. Melewati di masa pandemi. Iya nggak? Nggak ada yang bisa bilang orang sudah melewati krisis itu gitu, karena nggak ada parameternya, nggak ada tertulis saya sudah melewati gitu. Dan dalam sertifikat gitu. Nggak ada. Nah, kalau dari pemahaman gue, mungkin gue bisa salah ya. Mungkin teman-teman yang nonton juga kalau misalnya cukup ngerti, mungkin bisa tulis di komen gitu. Yang bener tuh gimana? Cuman yang gue tahu quarter life crisis itu bahasa Indonesia apa ya? Kalau di secara bahasa mungkin. Iya, Pak, bahasa Indonesia apa? Seperempat abad umur lu. Bagaimana? Quarter seperempat berarti kan. Oh, seperempat abad. Krisis umur lu seperempat umur lu lah. Iya. Krisis jadi biasanya di umur 25 Ya. atau mungkin 24, 23 biasanya mulai mempertanyakan hidup gue mau kemana. Temen mencari gua- jati diri. Ya, simpelnya gitu. temen gue mau udah pada sukses, kerja pada bagus, aduh gue mau kalau reuni malu, gue mau ini. Itu kan salah satu bentuk ininya kan. Betul. Aduh mana duit segini, mana ini pacar minta dinikahin, udah mulai tuh. Pacar udah mulai minta ini kita umur ini ya, nanti kita di gedung ini. Udah mulai aneh-aneh tapi pemasukan juga baru berapa. Iya lagi. Nah, lu ngalamin itu nggak? Ngalamin banget lah. Jadi sepengalaman gue mungkin ya, abang Munten nih. Gue tuh merasa krisis ini ada dua jenis. Nah. Pertama krisis stabilitas. Stabilitas. Yes. Satu lagi krisis makna. Stabilitas, lu pasti pernah merasa yang namanya secara emosi nggak stabil, gampang marah, gampang merasa emosi, karena mungkin ya faktor lu masih remaja itu gitu, lu masih transisi menjadi dewasa, lu belum paham makna cara mengatur atau meregulasi emosi lu gitu. Kapan momennya, kapan waktunya pada saat lu ditekan, ditempa tadi itu lu nggak marah, itu kan stabil emosi lu gitu. Kedua, stabil secara makna, mencari jati diri tadi, makna hidup gua apa sih, gua kemana? Betul. Dari dua itu sebenarnya gue klasifikasi, gue kategoriin biar gue nih yang belum apa gitu. Kenapa gue masih merasakan hal ini gitu. Kalau misalnya gue masih merasakan ketidakstabilan emosi, artinya gue belum pas, gue belum ngelewatin fase krisis ini gitu. Tapi gimana cara ngelewatin fase krisisnya? Dan dari pengalaman gue mungkin satu, jangan pernah nolak, jangan pernah palingkan muka lu kalau lu emang lagi merasa nggak happy sama hidup lu merasa kayak bingung mencari kemana arah hidup lu bingung siapa diri lu, sukanya apa, nggak sukanya apa, face it gitu. Jadi benar-benar lu temuin tantangan itu. Terus kedua, Adepin lah gitu. Kedua, pokoknya coba ini itu, jangan pernah takut. Kan tadi gue bilang hidup cuma sekali. Sayang banget kalau misalnya ngelewatin banyak kesempatan dalam hidup. Benar, gitu. setuju tuh gua. Coba, lu harus coba banyak hal gitu. Lawan rasa takut. Karena mungkin gue ngerasa banyak orang yang mungkin terjebak dalam krisisnya. Takut gagal biasanya. Takut gagal, takut ditolak gitu. Dan sebenarnya ketakutan itu adalah dampak dari trauma di masa lalu biasanya. Ya, Dan bawaan lah ya. Iya. salah dikit dicengin. Tapi, Hal-hal kecil itu biasa itu. Tapi kalau menurut lu bener setuju nggak nih lu? Kalau kita tuh harus bener-bener bisa ngeriset diri kita sendiri. Dalam artian ngeriset, misalkan lu nih hari ini lu dari sini ketemu gua, terus lu di rumah ngobrol sama diri lu sendiri. Kira-kira tadi gua podcast sama Bang Komang sama Bang Rian, aman gak sih omongan gua? Setuju gak lu? Gue setuju. Jadi ya kita ngobrol sama diri kita sendiri gitu, Iya, biar ngeriset. paham. Jadi tahu takaran segala macam. Iya, setuju sih gue setuju karena itu penting dilakukan buat kedepannya. Kalau misalkan lu melakukan salah, lu bisa meminimalisir emosi yang lu rasain. Iya. Contoh, misalkan gue next time gue podcast lagi di sini nih gitu. Ya. Gue inget minggu lalu, aduh gue nggak aman nih gue nggak mau ngomong sama lu pada gitu. Iya. Tapi gue bisa ngerasa kayak kecewa dong. Gimana caranya gue buat next time minggu depan gue nggak ngerasa kecewa lagi. Gue harus ngapain? Iya. Refleksi diri kan penting jadinya. Gitu. Iya sih, tapi jangan apa ya, maksud gue jangan berlarut. Betul, jangan merasakan Kalau tanpa lu aksi. berlarut, down lagi. Iya, akhirnya kayak gue salah ya, nyalain diri sendiri lagi. Tapi menurut gue penting karena untuk eling sih. Iya. Jadi inget gitu. Betul. Itu aja sih. Karena gue sering ngalamin gitu. Jadi kayak habis dari sini nih di rumah nyelo sembari ngerokok ya kan. Duh, enak ya tadi ya. Ah iya lagi, tapi besok-besok jangan. Iya. Gak pantas lu kayaknya ngomong gitu dah. Padahal mah aman aja gitu. Kayak tiba-tiba Bang Rian nelpon gua, "Mang, tadi lu nggak boleh gitu padahal dah." Padahal dia nggak nelpon nih, tapi Iya, kayak iya. ya besok jangan kayak gitu harus banyak belajar lagi gua gitu. Jadi ngingetin diri sendiri. Tapi sih. itu hal-hal yang sangat bagus, evaluasi diri itu menurut gua sangat Iya, Bang. bagus sih. Tandanya lu masih mikirin. Bener. Kalau lu udah lempeng,
udah nggak ada pikiran lu berarti gitu. Iya, kalau diri lu sebodoh amat itu, buset. Aduh. Baik-baik, sosial lu berantakan. Iya. Tadi enak nggak ya? Bodoh amat Iya. kejadian. Nah, salah. Betul. Kan kita jadi nggak bisa temen-temen. self development. Ada bang yang begitu bang. Jadi sorry banget nih ya, ngomongin bokapnya temen gua, terus ya bokapnya udah nggak ada, cuek aja gitu. Ya bapak lu mau jadi ubi, kan kayak oke nih lu bercanda konteksnya, tapi kalau di bocah, ya songong banget orang tua gua lu main-mainin. Kata ubi lah kan ditanam gitu kan. Karena kan ada yang sempat viral tuh yang di Instagram tuh cowok tuh yang ngomong, bapak gua mau jadi ubi. Nah gitu bang, bercanda ada kegaluan kan. Nah ada yang sampai gitu karena dia sebodoh amat itu. Ya terserah. Itu bisa dikeluarkan tapi sama kondisi temennya. Gue tahu temen gue nggak akan tersinggung karena kita udah sama-sama berdamai sama hal itu. Tapi kalau misalnya Baru nggak tahu, Iya. dia tersinggung nggak ya? Janganlah gitu. ada sembarangan banget temen gua ada yang begitu. Ya bodo amat, gak suka. Ya bodo amat, pulang aja lu sana. Ih, makin batu. Maksudnya dibilangin makin batu. Tapi akhirnya balik lagi, kita ngerti yang bocah gila, biarin aja udah gitu. Nah, tapi selain bicara tentang mental illness, Ya. lu sekarang juga mulai masuk ke ini ya, self development. Iya. Itu mulai dari kapan? Setelah pandemi mungkin 2022 kayaknya gue mulai gitu. Jadi kontennya nggak lagi ngebahas tentang kesehatan mental lah. Karena itu masih berkaitan kan? Masih berkaitan. Tapi lebih ke kayak setelah lu sembuh, lu gimana sih cara maintain-nya gitu. Lu gimana sih cara biar lu tetap sehat gitu. Ya. Gitu sih sebenarnya. Dan kalau gue lihat dari TikTok lu juga nih, lu suka jalan-jalan ya? Wah, siapa yang nggak suka sih, Bang? Ya obat gak sih? Obat parah. Obat banget lah. Obat banget ya? Jalan-jalan lu keluar komplek juga obat sebenarnya, lihat Iya, pohon-pohon gitu kan. Nah itu tuh buat anak-anak muda dah. Maksudnya kalau lagi terpuruk ya keluar aja udah Iya. mau kemana, tapi hati-hati Iya. juga. Gua gitu. sekarang lagi ngadepin seorang temen yang BPD kayak gue bilang tadi ya. Tiba-tiba bisa nangis. Tiba-tiba gua harus gimana? Kayaknya gue capek, gitu-gitulah. Terus dia nggak berani gitu untuk ketemu orang-orang gitu. Yang atau yang gua ingetin, yang bisa lu bikin lu senang apa dah? Ya itu lakuin. Oke. Tapi kan pakai duit. Enggak semua yang bikin seneng itu harus pakai duit kan Iya. gitu. Kita dulu bilang Indomie pakai duit, tapi kan bisa, gue yakin lo bisa beli. Iya. Lo nggak bisa beli dah. Berapa? Gue transfer gitu kan. Kalau cuma Indomie Ini doang paling- makan gitu ya. Sorry bang, paling kagak yang dibilang nggak pakai duit, oke. Lu bersosial dengan baik ke temen lu paham akan keadaan lu bakal dibawa sama temen lu, mau temen lu kemana. Iya, Itu udah iya. pasti banget itu. Nah, tadi patokannya kan kalau misalnya jalan-jalan. Ya. Mungkin banyak yang nonton, lu mah enak duitnya ada. Enggak harus yang pakai duit. Iya, gitu. benar. Apa hal-hal yang bisa lu lakuin untuk bikin diri lu happy terus? Pertama mungkin kalau gua ya lebih ke tadi jalan-jalan. Kan bikin healing banget, bikin obat banget lah ya. Pantai, Ya. ini keren dulu. Nggak usah jauh-jauh, yang dekat mana dah gitu. Iya. Depan Sama lingkungan lu ya. Keluar komplek, keluar rumah lu lihat pohon, lihat orang-orang, lihat jalanan gitu kan. Sebenarnya bagi beberapa orang itu bisa nyembuhin stres dalam diri lo. Cuman lagi dan lagi gue bakal terus ingetin, jangan pernah pendem perasaan lu. Yang Cerita. pernah pendem emosi, cerita. Entah di mana pun, di media sosial, dalam konteks yang baik ya, dalam etika yang baik gitu. Lu punya teman yang bisa buat cerita sama dia. Jangan pernah pendem, jangan pernah pendem. Komunikasiin apa yang lu rasain. Iya, dari keluarga nggak bisa, teman, Betul. teman nggak bisa, media sosial, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi gitu ya bang. Kayak gitu ya, sama kayak tadi ya, gagal coba lagi ya. Coba Maksudnya gagal. banyak wadah lah, jadi jangan merasa diri lu sendiri terus gitu, jangan terus takut untuk keluar gitu lah ya. Karena kalau nggak keluar juga lu nggak bakalan tahu apa nih dampaknya nanti kok pas gua keluar nih ya kan gitu. Tegur-teguran sama tetangga juga itu ini loh, kayak ngeplongin kan, malu, woi, gitu kan kayak, anjing dia masih negur gua lagi, padahal gua di rumah mulu, Iya. terus sosial gua kurang, tapi dia masih negur gua, itu kayak ngebantu juga kan, Iya. padahal ya kita tahu lah misalnya si ini nih lagi kusut dia di rumah mulu, nanti kalau ketemu jangan ini ya tegur ya, ajakin nongkrongnya, nah itu bisa ngebantu juga teman-teman yang ngerti bang, gitu. Iya. Benar. Nah, tapi kalau ngomongin si self development, lu materi lu dapat dari mana aja? Dari mungkin evaluasi diri gua. Ya. Kedua, Apa yang bisa menolong lu Betul. dari keterpurukan misalnya gitu ya? Betul. Dan kedua dari buku yang gua baca lah selama ini. Apa hal yang paling menarik dari
konten self development lo menurut lo? Yang menarik mungkin lebih ke ini ya, kayak gua merasa depresi gitu misalkan, terus gua sembuh, gimana cara maintainnya. Itu kan kayak developing dari lu sakit ke sembuh, lu develop, lu berkembang gitu kan. So itu developing itu di situ. Jadi bukan cuma tiap hari lu bangun gitu, lu berharap hidup lu baik-baik aja. Bukan konten kayak gitu. Saya lebih yang kayak dulu gua kayak gini, sekarang gua kayak gini, transisinya tuh gua berkembang seperti apa gitu. Dan tipsnya seperti apa. Itu konten yang biasa gua kasih ke orang seperti itu sih sebenarnya. Jadi bukan cuman quotes melankolis gitu. Ada buku favorit nggak? Gua sejujurnya juga lagi suka ini self development lah. Oke. Ada buku favorit nggak? Atau kalau mungkin lupa bukunya, materi apa favorit yang pernah lu dapat dari buku? Oke. Jadi tahun 2020 lah pokoknya. Itu awal pandemi lah ya. Awal pandemi itu gue mulai ngerasain namanya depresi dan mungkin mental kayak enak lain lah pokoknya. Ada satu buku yang ngebuat gue belajar banyak banget tentang kesehatan mental, tentang gimana cara lu lebih baik dalam segi mental tuh namanya apa ya, gue lupa lagi. Penulis itu dokter, namanya Dr. Julie, dia psikolog juga, bagus banget buat dibaca. Judulnya materinya tentang kesehatan mental. Kayak misalkan lu merasakan anxiety, lu misalkan gelisah, depresi. Kenapa sih? Apa saja dalam sini lu? Dan lu harus ngapain? Oh, lu akhirnya harus gimana caranya lu untuk mempelajari diri, untuk mengenal diri lebih dalam. Dengan lu mengenal diri, lu tahu masalah apa yang terjadi di dalam diri lu. Betul. Itu udah riset diri sendiri sebenarnya. Ya. Kalau gua kemarin tuh sempet, gue lupa nama bukunya siapa pengarangnya, cuman kurang lebihnya bahas tentang growth mindset, fixed mindset. Tau gak lu, Mang? Oke. Agak. Nah, gua baca buku. Ini kalau dari buku ini diajarkan tentang ada yang namanya fixed mindset. Fixed mindset itu kalau lu tuh udah ngerasa gue mah goblok. Nggak bisa gua kalau dikasih tugas, gua mah goblok soalnya. Nah, itu fixed mindset tuh. Terus misalnya dikasih tugas, lu besok presentasi ya. Gua mah nggak bisa gua di depan gitu. Nah, kalau growth mindset, gua nggak pernah sih, tapi gua mau coba. Gua sih sekarang nggak bisa, tapi gue mau coba. Karena dengan lu paling nggak lu coba aja dulu. Dengan lu mencoba kan plong. Lu dapat nggak, lu dapat belajar, lu bisa belajar. Ada pelajaran juga terus yang di dalam. Pertama kali lu nge-MC deh. Iya. Mang, mau nge-MC nggak? Ih, orang banyak banget depan gimana? Tapi pas pertama kali lu nge-MC, mungkin lu salah. Mungkin lu kagok, mungkin lu gemeteran, mungkin lu salah ngomong. Tapi kali kedua lu melakukannya, kemarin kan gue gini ya, gue akhirnya lu belajar, lu jadi lebih baik. Gitu-gitu kan. Nah, itu growth mindset tuh harusnya lega gitu. banget, Bang. Udah pas udah kita utarain, lega gitu. Karena nggak ada yang ditahan. Mau jelek mau bagus urusan nanti, gitu kan. Yang penting lu coba. Coba dulu. Nah, kalau gue pribadi memang gue asli gue nggak suka baca buku orangnya, tapi gue lebih banyak belajar di kehidupan langsung, di sosial gitu. Karena teman-teman gue kan banyak yang lebih tua daripada gue kan. Mereka suka ngajarin gue segala macam. Dan ada satu sisi tuh di mana ada teman gue yang sangat toksik itu. Gue sampai dibamperin sama dia, kayak dikasih tahu caranya gimana ngadepinnya, tenang aja, lawan aja segala macam. Ntar kalau ditampol, gue yang nyikat, gitu-gitu. Jadi kayak disemangatin, Bang. Kita gue udah dihina dan segala macam gitu, dicecer habis. Nah, ada yang backup gue nih. Nah, bagaimana caranya tuh gue bisa ngelawan dia karena tenang nih, gue ada yang backup. Jadi gue berani ngelawan dia dengan cara gue sendiri gitu, bukan dengan cara orang lain yang dengan gayanya dia lah gitu. Karena ada backupan, ya mungkin lah lu jadi salah satu backupan teman-teman yang udah nge-DM lu juga gitu, merasa jadi kayak wah gue bisa nih, akhirnya ya bener gitu, kejadian juga bisa terlepas dari hal itu gitu loh, Bang. Bro, dari tadi kita ngobrol-ngobrol gini nih, pernah nggak sih lu akhirnya, gue nggak tahu ya, mungkin collab lah sama psikolog atau ada lu udah punya followers, punya market gitu ya, ada psikolog punya ilmu. Atau mungkin lu punya teman psikolog yang mana akhirnya juga ikut menambah ilmu lu di bidang ini gitu. Saling sharing. Ada nggak kayak gitu?
Kalau teman psikolog ada, tapi ya mungkin masih lulus kuliah baru lulus kayak jadi belum profesi. Oh. Ada berapa? Tapi kalau diundang untuk jadi pembicara talk show gitu, Pernah beberapa kali. pernah Oh, iya, beberapa iya. kali di Kuliah biasanya. oh kampus-kampus. Kampus. Biasanya buat anak-anak yang mungkin masih bingung kemana arahnya gitu Yeah. kan. Mau kerja di mana gitu kan. Habis kuliah gue mau ngapain, bisa kayak gitu. Lo pernah dinyinyirin sama profesional nggak? Kebetulan nggak pernah dan harusnya tidak terjadi ya. Ah. Karena kalau misalnya dia profesional nggak pernah nyinyir. Ya nggak Harusnya. bakalan sih. Atau ditegur? Ngancurin Gua nggak mental tahu. lagi nih ya. Karena nggak tahu, maksud gue gini, ada hal-hal yang harus hati-hati Iya. disampaikan karena ini bukan keilmuan lo. Ya, tapi nggak apa-apa juga. Lo kan pernah merasakan dan simpelnya konten lo adalah konten yang berangkat dari keresahan lo. Tapi ada buat orang-orang yang lo kalau nggak punya ilmu nggak usah ngomong deh. Maksudnya nggak punya, tapi lo punya pengalaman, Iya, iya, gitu kan? iya. Ada nggak kondisi-kondisi di mana komennya tuh seperti itu atau mungkin konten lo ditegur sama profesional atau apa? Ditegur sih enggak ya, cuman banyak beberapa profesional yang akhirnya nge-stitch atau ngeduetin video gua. Mereka Oke. memberikan penjelasan lebih lanjut Oh. gitu. Saling Lebarin mendukung lah, jadinya. iya. Bagus sih, Iya. bagus sih ya. Bagus banget. Dan emang seperti itu seharusnya kan. Apa yang pernah lo happy banget lagi gue di stage begini sama Iya, iya. profesional. Oke. Apa pernah konten seperti apa? Waktu itu ada konten cukup rame lah, kurang lebih 90 ribuan views ya. Itu tentang ngebahas ini personality, kepribadian lu. Jadi kayak ngebahas lu tuh introvert apa extrovert sih? Mengenal diri mengenal gitu diri. ya? Mengenal Nah, personality ya? Betul. Dan akhirnya sama si psikolog itu dibuka lebih lebar lagi penjelasannya. Nggak sebatas itu doang gitu. Akhirnya lo gini, gue gak tau, DM-an kah? Akhirnya dia nge-DM malah kayak Apa? kayak makasih ya udah bantu jelasin tapi lengkapnya gini. Akhirnya kita diskusi. Gitu. Dapat ilmu juga gua jadinya. Mantap. Gue by the way, gue dulu tugas akhir kuliah gue itu gue bikin animasi tentang sex education untuk remaja. Iya. Dulu tuh gue pengen banget dan beberapa dosen minta ini tuh lu jadiin aja karena gue ujungnya tuh bikin event di mana akan mengundang pembicara gitu-gitu influencer yang membicarakan tentang hal ini dan yang menganggap hal ini penting. Ujung-ujungnya sih ada mental issue juga kan ya. Lo akan ada rencana-rencana yang kayak gitu nggak sih? Menurut gua itu acara yang akan sangat keren kalau dikolaborasikan antara influencer yang membicarakan hal itu dengan profesional yang punya ilmu. Iya, paham gua. Talk show itu menarik banget pasti menurut gua. Ada rencana nggak lo? Ini rencana jadi pembicara atau rencana bikin acara ini? Membuat sesuatu yang lebih besar Oke. atau Sebenarnya, lo punya plan apalah? Oke. Ya. Mungkin kedepannya gue kayak mau bikin buku sih sebenarnya, nulis buku. Nice. Yang intinya lebih ke kayak gue nggak mau panjang lebar, tapi lo harus tahu kalau itu nggak sendirian, itu cukup gitu. Mau lo umur berapapun bisa baca buku ini, karena tadi gue bilang kesehatan mental itu berpengaruh buat semua umur, gak cuma Gen Z, gak cuma milenial, tapi boomers yang udah mungkin umur 60 tahun tuh bisa depresi. Iya. Jadi gue pengen buku gue berguna untuk semua umat. Ya, pada dasarnya nggak semua orang bisa handle dirinya sih ya. Iya sih. Belum belajar atau belum cukup akrab sama dirinya untuk bisa handle permasalahan-permasalahan gitu ya. Iya, dan Buku tuh. Nih, Bang, harapan gue buat dia nih Bang, mungkin bisa jadi ke depannya lu ya semoga aja sekolah-sekolah nggak cuma kampus Bang, karena mental-mental yang dihajar tuh dari SD pun udah kan, udah ada masalah-masalah trouble-trouble gitu. Sekolah-sekolah ngundang lu karena kan balik lagi dia keadaannya juga masih muda gitu Bang, jadi Iya. gampang diterima. Kalau yang senior psikolog yang senior kayak males banget ya bapak-bapak gitu, kurang menarik lah. Ya mungkin kedepannya bisa diundang ke sekolah-sekolah lah. Terus lu punya tim yang bener-bener ya bisa nyampein hal itu gitu ke halayak banyak gitu sih ke murid-murid lah, sekolah-sekolah gitu Bang. Menarik Siap. juga sih. Amin. Semoga Iya juga sih. bisa tuh ya. Ya semoga ya. Buku udah sampai mana? Masih drafting sih, gue masih ngetik lah. Tapi itu ajakan Ajakan penerbit karena enggak, karena gue sendiri inisiatif. Jadi mungkin opsi gue ya gue ngajuin ke penerbit nanti. kapan rencana? Ada plan nggak? Maksudnya Tahun ada ini? Tahun kayaknya ini kah? tahun ini. Asik. Tungguin aja ya. Ya, oke. Tungguin aja. Nanti terus namanya Rivaldi gitu. Ya, Beli iya, bro iya, gua. iya. Launching di sini ya? Boleh kalau diundang. Launching, deal nih ya, deal. Gua bagiin satu Siap. gratis. Hitung aja nih berapa nih orang ini. Mental ya udah semua orang-orang ini. Aduh. Nah,
Oke. Kita ada yang namanya kabar warga. Oke. Kabar warga itu adalah teman-teman di Instagram nanya sama lo. Boleh? Boleh banget. Siap. Yang pertama dari @novalutfi. Betul. Suka nggak pede sama diri sendiri gimana ya bang? Oke. Nggak pede sama diri sendiri. Berarti kalau kita kulik nih gitu, gua nggak pede sama diri gua sendiri. Kenapa ya? Berarti ada sesuatu yang ngehambat gua dari masa lalu ataupun faktor lingkungan sekarang. Pertama, cari tahu kenapa nggak pedenya. Gitu. Lo ada nggak kondisi nggak pede? Ada banget. Ada kan? Gue binderan. Lu ada nggak kondisi nggak pede? Ngomong di depan nih gitu. Ada Kan? Kenapa? Takut. takut mungkin ya takut aja nggak Takut lucu ya? atau segala Oke. macam gitu karena nggak sesuai lah gitu sama Oke. ekspektasi orang gitu karena di acara gitu. Ada ketakutan di situ. Berarti apa? Akar masalah di situ takut. Gimana caranya buat hilangin takutnya? Pertama satu mikir kalau lu cukup anjir. Yeah. Lu ngapain lu mikirin orang lain? Orang lain juga nggak peduli sama lu sebenarnya. Hal-hal negatif muncul nggak pede itu karena di otak lu mikir lu nggak pede. You are what you think. Lu ada lu yang pikirin. Gitu. Yeah, Kalau lu yeah, nggak selalu yeah. pede ya lu pede gitu. Lu bilang lu bisa, lu bisa. Lu Lu bilang bisa, lu nggak bisa. bisa, ya lu nggak bisa. Iya. Gitu ya. Terus Lebih tebelin mental juga nggak sih, tebelin aja udah ya Iya. segila mungkin aja gitu dan dengan cara lu sendiri gitu, jangan jiplak-jiplak cara orang gitu. Betul. Karena itu jadi obat buat pede juga sih, jadi lebih Siap, pede. siap, siap. Nova Lutfi, lu bisa. Lu Yoi. keren. Lu bisa juga. Gas, Bisa. Nova Lutfi. Oke. Kalau kata gue mah. Lanjut ya bang. Yeah. Lanjut Lu yang dong, kedua lu. dari Novia Syadiah. Orang tua nggak pernah dukung. Yang aku pengenin sebagai anak itu harus gimana ya? Kayak gimana ya? Oke. Orang tua nggak Pasti dukung nih. bukan cuma gue lah ya yang ngerasa kayak gue punya mimpi tapi nggak disupport, gue pengen jadi A tapi orang tua pengennya B gitu kan. Tapi lagi dan lagi ini subjektif dan kalau udah ngomongin sama orang tua gitu memang tergantung kondisi masing-masing sebenarnya. Nah mungkin secara umumnya baik lagi ke kondisi keluarga lu seperti apa. Iya. Karena gue nggak bisa ngasih saran oh lo harus gini gitu, takutnya ntar kondisi keluarga lu berbeda sama apa yang gue rasain gitu. Mungkin kalau misalnya lu pengen A, lu bisa tahan dulu mimpi lu, bahagia orang tua lu lanjut mimpi lu setelahnya. Itu kalau misalnya lu merasa lu punya utang budi sama orang tua. Tapi kalau misalkan lu ada di kondisi keluarga yang mungkin saling support gitu, tapi orang tua lu pengennya A, lu pengennya B, tapi saling support nih ya kondisinya gitu, gas aja. Iya, Orang tua iya, support iya, tuh, meskipun iya, orang tua iya. pengennya B gitu. Jangan Iya, aja. iya, bener sih. Jadi gak usah takut. Gue boleh nambahin ya? Boleh. Gua selalu percaya orang tua itu menginginkan Terbaik. yang terbaik untuk Untuk kita. anaknya. Dan kadang sudut pandang kita nggak kena aja di mereka. Betul. Gua pengen jadi musisi. Musisi mau jadi apaan? PNS. Berapa juta orang yang pengen jadi musisi? Yang jadi berapa? PNS Gitu. jelas. Yang masuk yang lagunya laku Iya. berapa? Gue takutnya lu gagal. Sebenarnya kan gitu kan orang tua kan. Cuman kalau sebagai anak harusnya kayak gimana? Buktiin. Iya. Ya bisa jadi lu ngendap-ngendap. Misalnya gue nggak tahu lu pengen jadi apa. Cuman pengen jadi atlet. Buktiin kalau lu tahu lu bawa piala, gue menang. Diam-diam aja, tapi juga nggak tetap harus ngormatin orang tua. Betul. Kalau Betul. lu bisa membuktiin pasti orang tua, iya lagi bisa lagi nih anak nih. Ya udah dah. Ya apa butuh apa dah gue support dah gitu kan. Betul. Bener. Gue doain dah, ujung-ujungnya gitu. Betul. Buktiin sih. Karena seringkali kita pengen dilakuin kagak, tapi keras gitu. Iya. Terus belum bisa buktiin. Ya kadang kan orang tua juga ngelihatnya kayaknya enggak lagi nih anaknya nggak bisa nih. Nggak ada nih ke arah Apalagi sono nih gitu. seringkali ya. orang tua kan juga lebih kenal kita ya. Lebih tahu Lu lah. minderan pengen jadi Ini lu. pengen Iya. jadi musisi. Gue takut lu kena ntar sama orang misalnya gitu kan. Khawatir orang tua tuh khawatir ya. Buktiin aja sih Iya. pada akhirnya. Nah, dari gua boleh nambahin ya, Bang? Nambahin. Kalau dari gua pribadi, ya udah, lu lihat sikon keadaannya juga nih buat tangan anak muda nih. Jadi jangan maksain. Betul. Sorry, untuk urusan sekolah aja nih. Kalau lu orang tua mampunya beli sepatu yang mereknya harganya sekian, lu jangan maksain harga sekian. Iya lagi Iya tuh nggak banyak sih, Bang? tuh terjadi Iya, tuh. iya. Banyak banget terjadi tuh. Terus kayak masalah outfit buat sekolah lah. Ya udah ngertiin orang tua lu dulu, sabar gitu kan. Nendang pintu buat minta beliin motor kan ada Iya tuh. enak banget. Piring 3 pecah, enak dia mah langsung dapat motor biasanya gitu. Nah terus ya untuk hal-hal itu banyak lah bang yang maksain gitu. Dan yang repot lagi orang tua. Dan orang tua namanya buat anak kan ya Betul. bisa ngelakuin hal-hal ini segala cara. Mau ngapain aja, takutnya jadi banyak yang terjadi. Iya. Dan yang paling penting nih di saat lu maksain suatu keadaan dan teman-teman lu tahu, circle lu tahu, abis lu pasti dibully. Yang dikata paksain lah, lu nggak ngerti orang tua lu lah, apa lu nggak down?
sesuatu yang lu pengen capai nggak tercapai, ditimpa lagi sama omongan teman-teman lu. Nah, don Icap kan jadinya. tuh. Don't let me down. Don. Don't let me down. Don. Ayo Don. Iya. Lanjut Don. Nah, itu Aduh, sih. daging sekali ya Daging pembicaraan hari ini ya. sekali. Bro, terima kasih banyak. Yuk. Makasih banyak. Keren Sama. banget. Ada merch nih dari kita nih. Yoi. Boleh minta nggak guys? Mana merchnya? Oh ini ada baju. Wih. Yoi, sama nih baju yang gue lagi pakai nih. Nah, Baju baru lagi aja. Boleh dibuka nih? Apa? Boleh dibuka? Boleh dong. Belakang. Belakangnya loh, Mang. Belakangnya, Mang. Enggak, tar dulu depan dulu. Nah, belakangnya nih. Set. Kelihatan, Bro? Cetak. Sini set. dikit. Set. Yoi, grab nih anjay. Keren banget bajunya. Semoga dipakai, semoga suka. Bro. Kalau mau follow lu Ya, kemana? benar. Kalau ke TikTok boleh. Ini namanya agak aneh tapi @agak_introvert. Agak introvert. Padahal Itu mah agak. itu tuh lempeng tuh, nggak pakai Lempeng. dot, nggak pakai Nggak pakai, underscore. nggak pakai. Agak introvert. Oke. Instagram carinya Rivali pasti ketemu. Siap. Kalau gua Rian belum nemu tuh. Underscore tambahin dulu yang hampir jadi gitu, hampir jadi. Baru nongol ya, Baru nongol. Itu dia tuh yang itu. Sampai beres dulu diketiknya. Sama lagi. Iya. Nah, tapi jangan follow dia doang. Kita juga bisa follow kita sih. Lu juga bisa follow @pamangrab.tv di Instagram dan kalian juga boleh DM kita cerita-cerita menarik. Barangkali nanti mungkin kalian yang ngobrol di sini bareng kita. Betul banget, dan jangan lupa di like, subscribe, and comment, dan juga yang paling penting tombol lonceng yang dicocol, brother. Sikat. Nah, sekali lagi ya, kan 2 kali dari tadi. Nah, iya. Akhir kata, dimanapun kalian berada, gue Rian. Gua Komang Belantara. Gua Rivaldi. Jangan lupa Sebat dulu.